Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua berantusias merespon panggilan Tuhan. Karena segala kebaikan yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dia sudah berkorban, Dia sudah menyelamatkan, dan sudah menjadikan kita umat kesayangan. Puji nama Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima
puji, segala puji. Mari coba kita memuji dan bersyukur hanya untuk Yesus. Ini pengakuan Yesus. Karena belas kasih dan besar, Tuhan hanya melawat kami. Kasih-kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Yang belum bersalaman pribadi, sisakan berdiri, kita berjabat tangan. Puji nama Tuhan, kita mau mendekatkan hati Tuhan, merasakan hadiratnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Ajar ku berdoa. Satu berpadu
setiap persoalan dan permasalahan dalam hidup Bapak Ibu dan terkasih. Dia tak pernah meninggal. Dibimbing, dibentuknya kita untuk menjadi umat-umat Bapak. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau melangkah dalam kekalan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, karena ku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadanya ku kan bersatu bimbang di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, karena ku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, karena ku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini? Hari ini Bapak Ibu, ada satu kisah yang mungkin ini tidak setenar seperti tadi Yesus diululukan di Yerusalem, perjamuan terakhir, penyangkalan Petrus, apalagi ya berdoa di taman Getsemani.
ini hampir terlupakan, tapi dia berperan penting. Nah, pagi hari ini sudah bisa ditampilkan? Kalau bisa baca, Peloni Almoni. Apa itu? Peloni Almoni. Makanan apa ini ya? Ya western food lah istilahnya kayak gitu ya. Peloni Almoni kita akan lihat bersama-sama. Dalam Matius pasal 26 ayat 18 kita akan baca ayat ini. Kalau bisa dilihat di depan, kelihatan enggak? Dari belakang. Matius 26 ayat 18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 26 ayat 18, 2, 3. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Iya, Peloni Almoni ini dikenal di dalam Matius ini dengan sebutan si Anu. Ya, si Anu itu siapa gitu ya? Si Anu itu siapakah dia? Orang seperti apakah dia? Itu dia ini berperannya seperti apa? Si Anu ini, Peloni Almoni ini adalah sebuah istilah Ibrani, Bapak Ibu. Sebuah istilah Ibrani, kalau Indonesia Mr. X gitu ya. Kalau misalnya ada tabrak lari, korban tabrak lari yang tidak diketahui identitasnya, itu bisa langsung dikasih label Mr. X gitu, karena tidak diketahui identitasnya. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan istilah Peloni Almoni. Istilah ini dipakai ketika pernah dipakai juga pada zaman Rut. Bapak Ibu ingat kisah Rut, kita nyebrang sedikit ya. Pada waktu itu Naomi dan suaminya Naomi, siapa namanya? Boaz. Bukan. Elimelek. Ya, mereka pergi dari Bethlehem ke Moab. Lalu di sana anak-anaknya Elimelek dan Naomi, Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon dan Kilion ini keduanya memperistri perempuan-perempuan Moab. Akhirnya Elimelek, Mahlon, Kilion semuanya mati. Dan Naomi kembali ke Bethlehem. Orpa tidak mau ikut dengan Naomi, tapi Rut mau ikut. Nah, Rut ini statusnya adalah janda tidak beranak. Menurut tradisi Yahudi, dia harus ditebus. Rut ini harus ditebus. Sebetulnya bukan Boaz yang harus menikahi Rut, tapi ada saudara dekat, lebih dekat dari Boaz. Olehnya Boaz memanggil orang ini dengan sebutan Peloni Almoni dan mengajaknya berbicara di pintu gerbang. Seharusnya kamulah yang menebus Rut ini. Kenapa kok janda pada waktu itu mendapatkan satu perhatian? Karena seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, apalagi seorang perempuan masih muda, dia itu banyak gangguan, terkadang diganggu, terkadang dia dicap tidak benar. Nah, olehnya dia harus menikah dengan yang berhak menebusnya. Nah, Boaz pernah mengajak seseorang ini yang tanpa nama ini, penebus dekatnya si Rut, untuk berbicara di pintu gerbang. Itu dalam istilah Ibrani, di dalam bahasa Indonesia disebutkan seseorang, tapi dalam istilah Ibraninya disebut Peloni Almoni. Kalau dalam di Amerika sana John Doe gitu ya, jadi Mr. X itu John Doe. Nah, si Anu ini merujuk atau menunjuk pada seseorang yang spesifik. Nanti kita akan lihat siapakah dia gitu ya. Pada seseorang yang spesifik Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus. Saya akan baca mulai ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ya, kepada si Anu. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, si Anu ini disebutkan pergilah kepada sahabat kita. Saya akan baca untuk Bapak Ibu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Poin 3.4, Yesus menjawab, pergilah kepada sahabat kita yang di kota Yerusalem, katakanlah kepadanya, guru kami mengirim pesan ini, waktuku sudah tiba dan aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku di rumah Bapa. Nah,
Si Anu ini dia seorang laki-laki, disebutkan sahabat. Dia pemilik rumah di mana Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, nanti di beberapa waktu lalu saya sempat nonton film The Last Supper ini, dikisahkan di situ. Kalau di film memang dibuat sevisual mungkin ya Bapak Ibu ya. Memang dikisahkan ada seorang pemilik rumah yang memang menyediakan tempatnya di mana nanti Yesus akan merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Kalau di dalam film dikasih nama, tetapi di dalam firman Tuhan disebutkan dengan kata si Anu. Saya akan cerita sedikit tentang kronologisnya yang sudah saya rangkum dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini menulis tentang keberadaan si Anu ini. Pada suatu kali Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan diketahui 2 orang muridnya itu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes disuruh masuk pergi ke kota. Ke kota mana? Ke kota Yerusalem. Nah, pada perayaan-perayaan hari besar, kota Yerusalem ini memang penuh sesak. Kenapa? Karena semua orang itu akan datang ke kota Yerusalem untuk memperingati hari besar mereka. Petrus dan Yohanes pun juga masuk, disuruh pergilah ke kota. Lalu kalau di Matius di sana dikatakan langsung ya, pergilah ke kota kepada si Anu, langsung to the point. Tapi kalau dalam Markus dan Lukas, kamu nanti akan menjumpai seseorang yang membawa kendi. Nah, seseorang yang membawa kendi ini pun juga laki-laki. Disebutkan seorang hamba laki-laki yang membawa kendi. Bapak Ibu ingat kisah tentang perempuan Samaria? Tentang Rahel, tentang Ribka. Biasanya yang membawa kendi itu siapa? Perempuan. Laki-laki jarang ya untuk membawa kendi. Tapi Tuhan memberikan satu pertanda, Tuhan Yesus memberikan satu pertanda, kamu akan berjumpa dengan seseorang yang membawa kendi, dengan seorang hamba, dengan seorang budak yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan ketika dia masuk ke dalam sebuah rumah, kamu bertanyalah kepada pemilik rumah itu, di manakah ruangan yang akan dipakai untuk Yesus, untuk guru merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu, pemilik rumah itu menunjukkan sebuah ruang yang memang sudah dipersiapkan. Di dalam Injil Lukas di sana dituliskan bahwa ruangan itu adalah sebuah ruangan yang besar di lantai atas, sebuah ruangan atas yang besar yang mampu untuk menampung Yesus dan murid-muridnya. Dalam penjelasan komentari di situ sudah tersedia sofa. Bapak Ibu jangan berpikir sofa seperti sofa di sini ya, tidak, tetapi lesehan begitu, tapi sudah ada tempat duduk yang nyaman buat Yesus dan murid-muridnya ini berkumpul. Nah, memang tradisi Yahudi pada waktu itu ketika perayaan hari-hari raya besar, mereka akan berkumpul bersama dengan keluarga. Nanti yang paling tua, kakeknya atau kakek buyutnya atau ayahnya yang paling tua, dia akan bercerita tentang kisah Paskah di waktu yang lalu, tentang nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, kemarin di Connect Home Betania dan di Connect Home Bethlehem kita membahas tentang bagaimana Paskah di dalam Perjanjian Lama dan bagaimana Paskah di dalam Perjanjian Baru. Nah, nanti dalam Connect Home selanjutnya, tapi tidak seperti kemarin lagi ya permainannya. Saya mikir lagi gitu ya. Saya mikir lagi apa ya gitu ya. Nanti di Connect Home yang lain kita juga akan bahas tentang seputar Paskah. Nah, kembali lagi ke cerita ini, pemilik rumah itu sudah menunjukkan sebuah ruangan atas yang besar, yang lengkap dan sudah tersedia. Sudah full paket gitu ya. Kalau kita makan di resto kemarin buka bersama itu biasanya sudah menawarkan paket ini. Nah, ini sudah tersedia, pokoknya sudah lengkap. Yesus sudah tahu. Dan Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes mendapati semua itu, persis seperti yang Yesus katakan, persis seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kedua murid ini. Ketemu dengan seseorang yang membawa kendi, masuk ke dalam rumah, dan pemilik rumah itu sudah menyiapkan satu hidangan untuk perayaan Paskah bagi Yesus dan murid-muridnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa Yesus dalam kemanusiaannya, dia adalah Allah yang omniscient. Dia Allah yang maha tahu. Dia ngerti. Nah, sedikit menyimpang lagi, apakah Yesus ngerti bahwa Yudas akan mengkhianatinya? Yesus pun tahu. Tapi kenapa hal itu diizinkan? Itu adalah kedaulatan Allah yang ada di dalam rencana besarnya Allah. Jadi kita harusnya Yudas tak masuk di dalam 12 murid Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu. Ketika dia memanggil murid-muridnya, ada Petrus, Yohanes,
Andreas. Tapi ada satu yang mengikut gitu ya. Yang akhirnya dia pun juga menerima dari segala perbuatannya. Dia tidak lagi bertobat, tapi dia menggantungkan diri. Uang yang dia pakai untuk yang dia terima menjual Yesus, dia buang. Dan kita nggak tahu apakah Yudas menyesal atau enggak. Tapi yang jelas akhir hidupnya Yudas ini mengenaskan. Nah, hari raya Paskah, rumah-rumah di Yerusalem itu biasanya terbuka bagi orang-orang yang ingin merayakan perayaan ini. Olehnya perayaan ini merupakan perayaan besar, penuh kemegahan dan upacara pada waktu itu. Mereka mengadakan perjamuan-perjamuan perkeluarga. Yesus pun juga mentaati perayaan ini. Dia sebagai seorang Yahudi, dia pun taat. Dia bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah pada waktu itu. Sekalipun setelahnya dia harus disalibkan dan dia harus menderita untuk kita semua. Tapi sebelum itu ada perjamuan terakhir, The Last Supper ini. Quality time antara Yesus dan murid-muridnya. Hidangan apa saja yang disajikan ketika Paskah? Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin suatu kali waktu Paskah kita bisa ikut menu ini ya. Ada berbagai macam hidangannya. Ada roti tidak beragi, ada sayur pahit, ada pangsit ikan rebus, ada ayam panggang, apalagi ada kentang, ada salad yang dicelupkan dengan cuka dan air garam, ada haroset. Haroset itu saya belum cari tahu. Ada semur, wortel dan prem. Nah, ini ini semua adalah hidangan Paskah yang mungkin ya di firman Tuhan di Alkitab tidak dituliskan. Mungkin ini disiapkan oleh si Anu tadi, pemilik rumah yang ditempati Yesus untuk merayakan Paskah. Nah, apa yang menarik dari si Anu? Apa yang menarik dari yang tadi saya sebut Peloni Almoni ini? Dari seseorang yang nggak diketahui namanya, tapi dia dicatat, tapi dia ikut serta di dalam perang kematian dan kebangkitan Tuhan. Apa hal yang menarik? Yang pertama, si Anu ini Bapak Ibu, pergilah kepada si Anu. Dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas, di sana dituliskan semuanya pesan guru. Guru bertanya kepadamu. Ada satu kata ganti yang menarik di sini yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ketika berjumpa dengan si Anu ini. Saya akan lihat di dalam Markus ya Bapak Ibu ya. Markus pasal 14 ayat 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Di dalam Lukas pasal 22 ayat 7. Lukas pasal 22 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Bapak Ibu, hal yang menarik dari si Anu, Peloni Almoni ini adalah yang pertama, dia adalah seorang murid Yesus. Walau dia tidak masuk di dalam 12 rasul, tapi 2 orang muridnya, baik Yohanes maupun Petrus, dia menggunakan kata ganti pesan guru. Guru bertanya kepadamu. Berarti orang ini, si Anu ini yang gak bernama ini, dia adalah murid Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes berkata pesan guru, dia sudah nangkep, oh saya tahu guru saya siapa, yaitu Yesus. Guru bertanya kepadamu, oh ya, aku tahu siapa orang yang kamu maksud. Nah, dia seorang murid. Apa sih ciri-ciri seorang murid? Ciri-ciri seorang murid yang pertama, dia punya komitmen penuh. Ciri-ciri seorang murid, dia taat pada ajaran, dia taat pada perintah guru. Tadi ketika Petrus dan Yohanes pesan guru, guru bertanya kepadamu, dan kemudian dijelaskan di bawahnya sudah lengkap tersedia. Saya nggak ngerti apakah sebelumnya
Yesus pernah berpesan juga kepada si anu ini, untuk nanti ya, waktu Paskah aku booking tempatmu. Aku ingin merayakan Paskah dengan murid-muridku. Apakah seperti itu? Tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi ketika si anu ini mendengar pesan guru, dia langsung bilang, oh oke, sudah tersedia, sudah lengkap di ruangan atas yang besar. Dia taat pada perintah, dia taat pada ajaran, dia rela berkorban. Dia ingin menjadi seperti Yesus. Seorang murid itu pengen menjadi seperti gurunya, pengen menjadi seperti seseorang yang mengajarinya. Pasti seorang guru itu pasti akan mentransfer, akan mewariskan ilmunya kepada muridnya ini. Pasti itu. Gak, ilmunya itu pasti akan diwariskan, ingin menjadi seperti Yesus. Dan seorang murid itu, dia tahu betul Yesus atau gurunya itu adalah prioritas di dalam hidupnya. Jadi si anu ini siapa? Apa hal yang menarik? Dia adalah seorang murid yang dengar-dengaran, seorang murid yang punya komitmen, seorang murid yang taat, seorang murid yang dengar-dengaran pada pesan guru. Karena ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang ini, dengan si anu ini, dia langsung menyampaikan, katakanlah kepada orang itu, katakanlah kepada pemilik rumah itu, katakanlah kepada si anu, bahwa di rumahmu lah aku akan merayakan Paskah. Dia adalah seorang murid, sekalipun dia tidak termasuk di dalam 12 murid Yesus yang selalu diajak kemana-mana. Saya percaya karena Yesus pun di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia sering mengajar di rumah-rumah ibadah, sering mengajar di sinagog-sinagog. Ada banyak ajarannya. Ketika 5.000 orang berkumpul, ketika Yesus melayani kemana, selalu diikuti oleh banyak orang. Mungkin juga ada waktu-waktu tertentu di mana Yesus ini mengadakan pengajaran-pengajaran. Dan orang ini salah satu di antara sekian banyak orang yang ikut serta kemanapun Yesus pergi, yang tahu ajarannya Yesus, yang mengerti betul apa yang Yesus inginkan, yang taat pada perintahnya, yang berkomitmen penuh pada Yesus. Hal yang menarik yang kedua, si anu ini perannya penting, Bapak Ibu. Perannya penting. Saya akan bacakan juga, akan bacakan di Lukas. Di Lukas pasal yang ke-22 tadi, ayat 8 mulai, sekaligus saya ulangi lagi ayat yang saya baca tadi supaya Bapak Ibu bisa mengerti alur ceritanya. Lukas 22 ayat 8 mulai. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu, perannya dia penting. Tadi ketika Petrus dan Yohanes bertanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Yesus pun memilih orang ini. Di rumahmu lah aku akan merayakan Paskah. Orang ini perannya penting. Dia mempersiapkan perayaan Paskah bagi Yesus dan murid-muridnya dengan hidangan yang tadi banyak itu ya. Ada berapa macam hidangan? Ada 8 macam hidangan. Belum juga hidangan-hidangan yang lain yang saya juga nggak ngerti. Karena tradisi Yahudi ini ketika mereka merayakan satu perayaan itu pasti ada hidangan-hidangan. Atau ketika mereka menyambut tamu, Bapak Ibu mungkin ingat kisah tentang Maria dan Marta. Yesus berkunjung ke rumah 3 orang bersaudara ini. Lalu Marta, Tuhan, tidakkah engkau lihat aku ini kerja sibuk seharian? Iya, karena menjamu. Tradisi mereka adalah menjamu tamu, apalagi kalau itu tamu penting, itu dijamu. Perayaan-perayaan Paskah apalagi, wah mereka pasti akan mengadakan perayaan yang spektakuler dengan jamuan-jamuan makan. Nah, di manakah kau kehendaki aku mempersiapkannya? Yesus berkata, di rumah itu tadi, si anu itu tadi. Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan, akan menunjukkan kepadamu sebuah
sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Dalam Markus, yang tersedia. Bapak Ibu, si Anu ini perannya penting. Ketika dia bekerja, dia nggak setengah-setengah. Ketika dia bekerja, dia totalitas. Disediakan lengkap, tersedia dengan baik. Di ruangan yang mungkin sudah dibersihkan sebelumnya. Ngangen-ngangen si guru, sang gurunya ini akan datang ke rumahnya untuk melakukan perjamuan Paskah. Mungkin seperti itu ya. Diangen-angen, sudah dipersiapkan. Bapak Ibu kalau punya kedatangan tamu lah, istilahnya tamu yang penting, apa yang harus dikerjakan? Wah, bersih-bersih rumah. Kalau bisa menyediakan hidangan, dirapikan semuanya. Sama juga dengan si Anu ini. Dia kerjanya totalitas, nggak setengah-setengah. Mungkin juga ruangan itu sudah akan disewa oleh orang lain. Oh enggak, ini untuk guruku. Mungkin juga keluarga-keluarganya datang untuk bisa bersama-sama. Enggak, ruangan ini bukan untuk keluarga, tapi untuk guru dan murid-muridnya. Dia totalitas dalam bekerja. Namanya enggak disebut, tapi cara kerjanya kita bisa teladani. Namanya mungkin enggak dikenal. Siapa orang ini? Keluarganya seperti apa? Dia tinggal di mana? Tapi cara kerjanya bisa kita tiru. Dia kerja enggak setengah-setengah. Dia kerja menyediakan ruangan besar, lengkap, tersedia. Wah, apa yang dia lakukan? Karena dia murid itu tadi, rela berkorban. Dia berkomitmen penuh. Dia taat pada apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus minta. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, si Anu ini, apa hal yang menarik dari si Anu ini? Si Anu ini adalah orang yang dapat dipercaya. Dalam terjemahan-terjemahan lain, dapat dipercaya itu apa artinya? Dapat dipercaya itu dia setia. Amsal mengatakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Wah, ternyata bisa dihitung dengan jari. Banyak orang baik hati, tapi orang yang setia itu sulit untuk didapatkannya. Dalam terjemahan yang lain, dia adalah orang yang jujur. Jadi seorang yang dapat dipercaya itu ada dua sifat, ada dua karakter yang mengiringinya. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang setia. Gak banyak neko-neko. Ketika Yesus minta apa, oke. Ketika Yesus berkata apa, siap. Ketika Yesus minta melakukan sesuatu, baik. Gak neko-neko, Bapak Ibu. Dia dipercaya apa? Buktinya dia dipercaya. Balik lagi ke Matius tadi. Saya tertarik dengan kalimat ini. Yesus gak babi bu, ya. Yesus gak tawar-menawar, Yesus gak pilih-pilih apa, Yesus tidak, tapi dari sekian banyak rumah, dari sekian banyak keluarga, ayat 18, ya jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Perhatikan kalimat ini, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah, bukan rumah orang lain. Bukan rumah mertua Petrus, bukan rumah Sakeus, bukan rumah Bartimeus, apalagi siapa lagi tokoh-tokoh di dalam perjanjian baru yang ketemu, bukan rumah Yairus ya. Sekalipun Yairus adalah perwira Romawi yang beriman. Beberapa waktu lalu saya sampaikan, di antara orang Israel tidak ada iman yang sebesar perwira Romawi, ya bukan Yairus, perwira Romawi ini. Tidak ada iman yang sebesar perwira Romawi ini. Bukan juga di rumah perempuan yang sakit pendarahan, bukan di rumah Maria Magdalena. Tapi Yesus dengan jelas, dengan lantang, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah. Dari sekian banyak orang, Bapak Ibu, dari sekian banyak keluarga-keluarga, dari sekian banyak rumah-rumah, Yesus memilih rumah si Anu ini untuk merayakan Paskah. Pasti tidak mudah-mudahan, tidak ada tawar-menawar itu tadi. Karena apa? Yesus tahu pribadi si Anu ini menarik di mata Tuhan Yesus. Pribadi si Anu ini dapat dipercaya, jujur, setia. Hari ini pernah dikatakan juga kepada Sakeus ketika Yesus berjumpa dengan dia, hari ini aku mau mampir ke rumahmu, hari ini aku akan singgah di rumahmu. Wah, pasti ya Bapak, wah senang sekali. Saya rasa si Anu ini di dalam hidupnya ketika dia menerima Yesus, menerima gurunya dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Itu adalah satu pengalaman yang spektakuler yang mungkin sekali seumur
naik ke surga. Sebuah pengalaman dalam hidupnya dia yang sangat luar biasa. Tapi itu balance dengan hidupnya si Anu ini. Tapi itu berbanding lurus dengan kehidupan si Anu ini. Dia adalah seorang murid sekalipun namanya nggak disebut. Keluarganya, identitasnya tidak disebut oleh Injil Matius, Markus maupun Lukas. Tapi dia seorang murid yang taat, berkomitmen penuh. Dia totalitas dalam menjalankan setiap tugasnya. Dia totalitas di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya, dalam menjalankan bagiannya. Dia kerja dengan sungguh-sungguh. Dia kerja dengan segenap hati. Dan ibadah di rumah Pak Karno saya katakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau nggak sungguh-sungguh itu dosa di hadapan Tuhan. Seperti jemaat mana? Suam-suam buku itu Laodikia. Enggak dingin, enggak juga panas ya. Satu analogi dari sumber mata air yang ada di sungai di Laodikia. Ada sumber air panas, ada sumber air dingin. Ketika bercampur jadinya seperti lumpur putih. Mau diminum enggak enak, menyebabkan mual, dipakai untuk masak pun juga enggak bagus. Yaitu dimutahkan katanya Tuhan. Tapi orang ini sungguh-sungguh, dia totalitas. Ketika dia dipercayakan satu bagian, dia kerja. Ketika dia tugaskan dengan tanggung jawabnya, dia lakukan dengan sebaiknya. Dan hal menarik, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Sampai Yesus pun di rumahmu lah aku merayakan Paskah, bukan rumah orang lain. Tentu ada banyak rumah-rumah yang di sana yang disewakan. Tentu ada banyak keluarga-keluarga yang mengharapkan kehadiran Yesus di rumahnya untuk merayakan Paskah. Tapi Yesus tidak berpaling. Karena pribadi si Anu ini menarik perhatian Yesus. Karena pribadi si Anu ini tidak disebut namanya, tidak disebut identitasnya, tapi itu istimewa di hadapan Tuhan. Tapi itu istimewa di hadapan Yesus. Sehingga dengan lantang dia berkata, di rumahmu. Dan orang ini pun ketika Yesus mengatakan, di rumahmu lah aku merayakan Paskah, dengan totalitasnya itu tadi menyediakan hidangan lengkap, tersedia, ada ruangan besar di atas. Wah, luar biasa. Peloni Almoni. Dia tidak setenar 12 murid Yesus yang lain. Dia tidak setenar, belum berpindah. Dia tidak setenar Petrus, dia tidak setenar Yohanes, balik ke atasnya slide-nya. Dia tidak setenar Thomas yang tidak percaya. Dia tidak setenar Simon orang Selot. Dia tidak setenar Andreas. Dia tidak setenar Filipus. Tapi Bapak Ibu, si Anu, Peloni, Almoni ini, Mr. X ini, Jodoh ini, dia adalah murid yang taat. Taat itu nggak gampang. Taat itu sulit. Ada sebuah ilustrasi. Ketika saya kuliah, dosen saya ini memberikan sebuah ilustrasi tentang ketaatan. Saya lagi cari ceritanya ini, Matthew tak suruh cari, karena pasti dalam bahasa Inggris kisah inspiratif ini. Ada seorang profesor, dia sedang mengajar di suatu kelas. Muridnya nggak banyak, muridnya nggak banyak. Muridnya hanya 8 atau 10 orang, tapi tidak banyak. Profesor ini berkata sebelum kelasnya mulai, anak-anak, di meja kalian ada sebungkus permen. Sebungkus permen itu ada beberapa jenis isinya. Kamu ambil permen itu, kamu simpan, kamu makan setelah kuliah. Simpel ya Bapak Ibu ya. Perintahnya simpel ya. Kamu ambil permen itu, kamu simpan, dan kamu boleh memakannya setelah kelas berakhir, setelah kuliah. Bertahun-tahun kemudian, si guru ini, dosen ini, dalam masa tuanya, dia mengumpulkan kembali murid-muridnya di dalam kelas itu. Bapak Ibu tahu, hanya 2 orang muridnya yang jadi, saya lupa, yang satu jadi dokter, yang satu jadi ahli hukum, kalau tidak salah. Hanya 2 orang muridnya ini yang jadi, yang benar-benar punya pekerjaan yang baik, yang benar-benar dia mendedikasikan hidupnya, yang benar-benar dia hidup benar, yang
Yang lain kemana? Ada yang bisa tebak? Yang lain kemana kira-kira? Yang satunya dia adalah kriminal kelas kakap. Yang satunya dia harus dijemput karena dia ada di penjara yang harus berlapis-lapis. Yang lainnya selain dua orang ini hidupnya gak karu-karuan. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ini simpel. Ini tugas yang simpel atau ketaatan yang simpel. Selain dua orang murid yang harus kamu ambil permen itu, kamu simpan dan kamu boleh memakannya setelah kelas usai. Yang lainnya, ketika di dalam kelas permen itu dimakan. Yang lainnya, ketika di dalam kelas dia nggak suka permen itu, dia kasih ke temannya. Yang lainnya, ketika dia ada di dalam kelas itu, dia nggak gubris perintah dari si profesor ini. Simpel Bapak Ibu, ini sebuah ketaatan, harga sebuah ketaatan. Dia adalah seorang murid yang taat. Dan ini kisah nyata. Saya tidak tahu nanti kalau saya ketemu bahasa Inggrisnya saya akan kasih tahu Bapak Ibu. Karena dosen saya yang cerita, jadi saya hanya menangkap. Beberapa waktu lalu saya juga dapat cerita yang sama tentang kisah inspiratif, ternyata diambil dari kisah luar negeri yang diceritakan dalam bahasa Inggris. Hanya simpel, kamu ambil, kamu simpan, kamu boleh makan nanti setelah kelas berakhir. Dia nggak nyuruh kamu harus mengerjakan ini, kamu harus mengerjakan tugas ini, buat paper seperti ini, kamu harus melakukan ini, enggak. Hanya perintah yang sederhana. Tetapi harga sebuah ketaatan itu ternyata berdampak dalam hidupnya ke depan. Hanya 2 orang loh, dari sekian murid yang sedikit itu tadi, 8 atau 10 orang. Si Anu ini salah satu yang punya ketaatan. Dia salah seorang murid yang taat. Olehnya Bapak Ibu, belajar untuk dengar-dengaran, belajar untuk taat. Kalau papa mama larang kamu pergi, belajar romani. Kalau papa mama berkata apa, belajar untuk dengar-dengaran. Apalagi kepada Tuhan, kepada pimpinan di mana di Bapak Ibu kerja, belajarlah untuk taat. Karena ini dampaknya itu ke depan. Ini dampaknya itu luar biasa. Saya menghargai ketaatan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Saya menghargai itu. Saya angkat topi kepada Bapak Ibu yang taat dengar-dengaran, sekalipun usianya mungkin di atas saya, sekalipun usianya lebih sepuh dari saya. Tapi saya mengapresiasi murid ini tidak setenar 12 murid Yesus yang lain. Tapi murid ini, si Anu ini, dia murid yang taat. Yang kedua, dia tidak mendapat panggung untuk bersaksi tentang Yesus. Dia tidak mendapatkan, mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk, ayo kamu ceritakan Yesus di keluargamu di mana. Kita nggak tahu ya di belakang itu, tapi dia tidak mendapatkan panggung karena namanya nggak ditulis, karena identitasnya nggak diketahui. Tapi dia mampu melakukan bagiannya dengan totalitas. Dia mampu melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan rapi, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, dari sekian banyak orang, dialah yang dipilih oleh Yesus, dialah yang dipercaya oleh Yesus untuk menyiapkan perayaan Paskah. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak manusia yang ada di Yerusalem, dari sekian banyak murid yang mungkin terus-menerus mendengar Yesus, kemana Yesus pergi, tapi dia adalah orang yang dipercaya. Nah Bapak Ibu, si Anu masuk di dalam tema Paskah kita. Dia menyadari satu hal yang bermakna dalam hidupnya, yaitu Yesus. You only need one. Kamu hanya butuh satu. Waktu lalu ini ada istilah-istilah yang bukan sekarang ya, yang lalu YOLO, you only live one gitu ya. You only, jadi ketika kita hanya hidup sekali, wah bolehlah untuk coba ini, coba itu, beli ini, beli itu, karena kamu hidupnya sekali. Tapi semakin kesini tren itu berkembang, tren itu berubah. Kamu hanya butuh satu hal yang bermakna dalam hidupmu, satu hal yang bermakna di dalam hidup kita. Nah, ini menjadi tema Paskah kita tahun ini. You only need one, yaitu Yesus. Masih kurang gak? Apakah Yesus masih kurang dalam hidup kita? Dia segalanya. Dia pencipta semuanya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia hebat. You only need one. Kalau kita jatuh cinta kepada Yesus,
menyadari bahwa Yesus prioritas utama dalam hidup kita, maka kita mampu taat, maka kita mampu mengerjakannya dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Dan yang lebih penting dari itu, kita dipercaya apa? Dipercaya di tengah keluarga, dipercaya anak-anak. Loh, ini kepercayaan. Dipercaya anak-anak untuk dididik, untuk dibesarkan, untuk dihandle, dipercaya pekerjaan. Pekerjaan yang Bapak Ibu secara geluti itu adalah ladang yang dipercayakan Tuhan. Terlebih, Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, dipercayakan untuk melayani. Dipercayakan nafas hidup. Masih hidup kan sekarang? Masih bisa bernafas? Tidak butuh oksigen. Bapak Ibu kalau melihat Bapak pembalasannya waktu itu, ketika sudah ada ventilator, sakit banget, kesakitan. Tapi kita nggak butuh alat itu. Kita masih dipercaya dengan tubuh yang sehat, dipercaya untuk bisa memuji Tuhan, dipercaya untuk bisa membaca firman setiap hari, dipercaya untuk bertanggung jawab atas kehidupan ini. Allah mempercaya hidup kita. Kalau kita tahu satu hal yang bermakna, you only need one dalam hidup kita. Yesus yang menjadi prioritas, Yesus yang menjadi terutama dalam hidup ini. Si Anu ini tadi yang menyadari satu hal yang bermakna dalam hidupnya, yaitu Yesus. Olehnya ketika Yesus berkata pergi ke kota, kepada si Anu, kepada Peloni Almoni ini, kepada John Doe, kepada Mr. X ini, kepada seseorang yang gak ada identitasnya, yang gak ditulis oleh penulis kitab Matius, Markus, Lukas, kepada seseorang yang gak dikenal, kepada seseorang yang mungkin disepelekan, kepada seseorang yang mungkin gak berharga, tidak terlalu populer pada zamannya. Tetapi Bapak Ibu, melalui seseorang yang identitasnya gak diketahui, melalui seseorang yang identitasnya gak pernah kita tahu, kepada seseorang yang namanya gak pernah ditulis dalam Alkitab, hanya disebut si Anu, kita belajar bahwa dia adalah murid yang taat. Kita pun mau menjadi murid yang taat, berkomitmen penuh. Dia mampu melakukan bagiannya dengan totalitas, kita pun mampu melakukan bagian kita dengan totalitas. Dia dipercaya oleh Yesus, apalagi kehidupan kita. Kita juga mau, Tuhan, aku mau dipercaya dan aku mau kerja dengan sungguh-sungguh. Aku mau kerja dengan totalitas. Aku mau kerja buat Tuhan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti lupa. Kolose 3:23 kita baca bersama-sama. Tim musik bisa maju ke depan. Kolose 3:23. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukan ini supaya kita punya motivasi yang kuat di dalam Tuhan. Kolose 3:23 itu kan ketika kita mulai baca 2-3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu lagi nyuci, lagi ngepel, lagi ngantar anak ke sekolah, lagi masak, lagi melayani, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Satu kesaksian menjelang Paskah yang kita bisa pelajari dari si Anu, dari Peloni Almoni, dari Mr. X ini, bahwa dia tahu sesuatu yang berharga dalam hidupnya, yaitu Yesus. Dan itu menjadikannya dia mampu melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketaatan, dengan penuh komitmen. Nah, bagi kita menjelang perayaan Paskah ini, ayo kita bersama-sama. Hanya Yesus yang terindah, Dia yang segalanya dalam hidup kita. Dia pribadi yang cukup Tuhan. Bagiku Yesus adalah cukup. Memiliki Yesus lebih dari segalanya. Memiliki Yesus jauh lebih berharga dari apapun. Memiliki Yesus dalam hidup kita itu lebih dari cukup. Terlebih lagi Dia menebus, Dia menggantikan semua dosa kita dengan tubuhnya, dengan darahnya. Dan kita dibebaskan, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Itu sesuatu yang berarti, itu sesuatu yang berharga. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberi segalanya bagi kami. Dan Tuhan, tolonglah kami, berilah kepada kami hati seorang murid yang mau belajar taat, yang mau belajar untuk setia, mau belajar untuk rela berkorban, mengerjakan bagian kami dengan total. Tuhan, tolong kami Tuhan, bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara. Sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah menjadi pemilik hidup kami. Kami percaya Engkau bagi kami sudah cukup dari apapun, lebih dari apapun. Karena ketika kami dalam pergumulan, Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami lemah, Engkau ada memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami nyaris putus asa, hilang pengharapan, Engkau ada untuk memberikan kepada kami kekuatan iman percaya untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika kami mengalami jalan buntu, kami percaya Engkau ada di sana menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Ketika kami mulai ragu bimbang, kami percaya Engkau ada untuk memberikan kepastian kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan Yesus yang hidup dalam kami. Itu sudah cukup melebihi apapun. Ajar kami untuk senantiasa mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dengan Engkau, maka Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa mengasihi kami, Engkau akan melindungi kami, dan semakin hari semakin memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami kembali untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebagai murid, kami mau belajar taat, kami mau belajar untuk setia, kami mau rela berkorban mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dan terus pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Lalu silakan dulu. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kepada setiap kita supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan. Sebelum menyimak warta sepekan, kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mari kepada petugas korektan mempersiapkan diri.
dikasih oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua berkat ini turun atas umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami bawa pulang dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa